Anak susah pup, awal empasi. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini pertanyaan Bu Davina. Anaknya baru empasi dan ini susah pup nih. Nah, udah 5 hari nih nggak pup nih, anak jadi rewel. Udah dikasih probiotik, nggak membantu. Nah, jadi bingung juga nih mau dikasih apa lagi. Nah, ini persoalan yang kadang ditemukan ya pada awal-awal anak mendapat empasi. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, waktu awal-awal kan anak hanya mendapat ASI atau paling banter susu formula. Nah, itu bentuknya cair, tapi meskipun bentuknya cair, isinya lengkap ya. Ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Nah, setelah empasi, bentuknya berubah nih, jadi lebih padat. Nah, adanya perubahan tekstur ya dari cair ke arah yang lebih padat dan juga komposisi makanan yang berbeda. Nah, waktu empasi, nah ini proteinnya lebih kompleks, karbohidratnya lebih kompleks, bukan kompleks perumahan ya. Nah, jadi adanya protein yang lebih kompleks, karbohidrat yang lebih kompleks. Ini anak harus beradaptasi. Nah, sebagian besar tuh mulus-mulus aja, tapi ada sebagian yang belum bisa mencerna dengan baik, akibatnya jadi susah pup, anak jadi rewel nih. Nah, jadi perlu nggak diterusin empasi? Ya jelas dong, harus empasi ya, karena nanti kalau terlambat pemberian empasi, anak jadi susah makan. Nah, jadi solusinya gimana? Nah, jadi bisa ditambah nih cairannya lagi, baik ASI atau susu formula tetap diberikan dan ditambah sedikit air putih. Nah, jadi berapa banyak dong air putih? Nah, dalam sehari kurang lebih ya 125 sampai 250 ya, bertahap. Kalau terlalu banyak nanti makannya terganggu, pertumbuhan terganggu. Nah, bisa juga dikasih buah nih, pepaya, buah naga yang diencerkan atau dibikin jus ya. Nah, berapa banyak nih sehari? Sekitar 30 sampai 60. Nah, adanya gula di buah itu dan juga isinya buah-buah itu bisa membuat anak lebih lancar pupnya ya. Nah, lalu coba dimasak ya bayinya, pelan-pelan aja dimasaknya. Nah, lalu anak banyak gerak. Nah, ini kan udah 6 bulan nih, jadi anak udah lebih banyak gerak, bisa ditengkurepin ya, kita juga ikut tengkurep biar anak juga banyak gerak, atau ditelentangkan ya, kita ajak bercanda. Nah, jadi anak kan happy tuh gerak-gerak ya, terutama kakinya tuh gerak-gerak. Nah, kalau dia udah capek ya kita gerakin tuh seperti gerakan sepeda. Nah, ini akan membantu usus lebih aktif sehingga pupnya lebih lancar. Atau kita pangku anak menghadap ke depan, nah, lalu kakinya kita ke perutnya anak, kita tahan beberapa detik. Nah, itu bisa juga membantu anak lebih lancar pupnya. Nah, lalu bisa juga kalau ini udah keras nih ya, kita stimulasi otot-otot di sekitar anusnya itu. Jadi bisa kita bentuk sabun ya, kayak seperti peluru tuh. Nah, jadi kita masukkan, keluarkan ya, atau benda ya plastik yang tidak tajam ya, misalnya tutup dari tube dari mikrolax ya, atau pakai termometer air raksa yang zaman dulu tuh. Nah, ujungnya dikasih sabun atau baby oil dan licin. Nah, lalu masukkan ke anus tuh sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, itu bisa merangsang otot-otot di sekitar anus biar pup. Nah, kalau udah di ujung sekali nih, dia susah keluar ngeden, ya kita pakai jari kita nih ya, cuci tangan dulu ya, pakai sarung tangan kalau bisa ya, sarung tangan yang buat dokter itu. Nah, dicongkel tuh kotorannya biar dia keluar. Jadi belum perlu obat-obatan. Nah, kita obat-obatan hanya kalau terpaksa aja. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan masih belum berhasil juga, ya bolehlah kasih sedikit pencahar ya. Nah, tapi mesti konsultasi dulu dengan dokter ya, biar dapat bimbingan yang lebih bagus lagi. Semoga dapat menjawab ya.